Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Iwayan Gedimerto selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik, perkenalkan saya Nikade Widiasi NPM 1833121010 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pelimpahan Wewenang, Komitmen Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Manajerial pada Dinas-Dinas Kabupaten Gianyar. Yang pertama, latar belakang masalah. Penilaian kinerja terhadap lembaga dan organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang non-komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat saya rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Yang kedua, apakah pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Yang ketiga, apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Yang keempat, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Dan yang kelima, apakah partisipasi penyusunan anggaran, pelimpahan wewenang, komitmen, motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui yang pertama, pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Yang kedua, pengaruh pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Yang ketiga, pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Yang keempat, pengaruh motivasi terhadap kinerja manajerial. Dan yang kelima, pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, pelimpahan wewenang, komitmen organisasi, dan motivasi terhadap kinerja manajerial. Penggunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan berguna yang pertama bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, bagi universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen bahan referensi dan bahan bacaan di perpustakaan, sekaligus dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan dan pedoman penelitian sejenis. Yang ketiga, bagi instansi, yaitu dinas-dinas Kabupaten Gianyar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan gambaran tentang partisipasi penyusunan anggaran pada pemerintah daerah. Landasan teori. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu berhak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi. Landasan teori yang kedua yaitu partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran adalah keterlibatan pihak-pihak secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan penyusunan anggaran. Penganggaran partisipatif memberikan kesempatan bagi para manajer untuk ikut menyusun anggaran. Dengan adanya anggaran secara partisipasi, diharapkan kinerja manajer akan meningkat, di mana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya. Landasan teori yang ketiga yaitu pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran. Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan. Baik, landasan teori yang keempat yaitu komitmen organisasi. Ada 3 karakteristik dalam komitmen organisasi. Yang pertama yaitu keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi. Yang kedua, kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi. Dan yang ketiga yaitu keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi. Landasan teori yang kelima yaitu motivasi. Motivasi dalam pengertiannya mempunyai 3 komponen penting, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan.
Landasan teori yang keenam yaitu kinerja manajerial. Kinerja manajerial dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian manajer dalam melaksanakan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu publikasi penelitian sebelumnya. Penelitian pertama yaitu Sutrisno tahun 2010 dengan judul Pengaruh Partisipasi, Motivasi, dan Pelimpahan Wewenang dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. Studi empiris pada dinas daerah dan lembaga teknis daerah di Kabupaten Rembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial dengan hasil sedang. Sedangkan variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Galuh Ferawati tahun 2011 dengan judul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Manajerial. Studi pada PP Askas Persero, Cabang Kediri. Dengan hasil, partisipasi penyusunan anggaran, komitmen, organisasi, dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Gameli Ramadina tahun 2014 dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Moderating. Studi pada Dinas Pemerintahan di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini yaitu partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan motivasi merupakan variabel moderating terhadap partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, pelimpahan wewenang, komitmen organisasi, dan motivasi terhadap kinerja manajerial. Untuk pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran teoritis ini dapat dilihat pada seperti yang telah saya cantumkan dalam slide ini. Dari gambar pemikiran di atas, didapatlah model penelitian seperti yang tertera dalam slide ini. Selanjutnya hipotesis. Sesuai dengan perumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Tingkat penyusunan partisipasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja manajerial yang tinggi pula. Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan menimbulkan komitmen yang lebih besar daripada manajer untuk dapat memenuhi anggaran. Jadi dapat disimpulkan, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Kedua, pengaruh pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Seorang manajer yang diberikan pelimpahan wewenang dalam proses penyusunan anggaran akan memberikan pengaruh kinerja manajerial. Apabila middle management diberikan atau tidak dalam kewenangan penyusunan anggaran. Dari perbedaan hasil penelitian tersebut, dapat dilakukan penelitian kembali dengan hipotesis sebagai berikut. Pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial secara positif dan signifikan. Yang ketiga yaitu pengaruh antara komitmen organisasi dengan kinerja manajerial. Komitmen organisasi adalah ikatan keterkaitan individu dengan organisasi sehingga individu tersebut merasa memiliki organisasinya. Sehingga dapat disimpulkan, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Yang keempat, pengaruh motivasi terhadap kinerja manajerial. Bawahan yang dimotivasi dapat meningkatkan kinerjanya. Semakin tinggi motivasi kerja kepala bagian, kepala subbagian, kepala bidang, kepala seksi, dan kepala instalasi, maka kinerjanya juga akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Dapat juga disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, pelimpahan wewenang, kinerja organisasi, dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Adapun tempat dari penelitian ini yaitu mengambil lokasi pada dinas-dinas di Kabupaten Gianyar dengan objek partisipasi penyusunan anggaran, pelimpahan wewenang penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan motivasi, serta kinerja manajerial.
Selanjutnya, populasi dan penentuan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada dinas-dinas di Kabupaten Gianyar yang berjumlah 21. Terkait dengan penentuan sampel, penyampelan atas responden dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini terdapat 21 dinas-dinas di Kabupaten Gianyar, di mana pada masing-masing dinas diambil 4 responden yang terdiri dari kepala dinas, kepala bagian, kepala subbagian, kepala bidang, serta bawahan yang terlibat dalam partisipasi penelitian ini. Sehingga total responden dari penelitian ini adalah berjumlah 84 orang. Identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen adalah yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Adapun variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel X1, pelimpahan wewenang penyusunan anggaran sebagai variabel X2, komitmen organisasi sebagai variabel X3, dan motivasi sebagai variabel X4. Selanjutnya, variabel dependen adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas. Adapun variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah kinerja material sebagai variabel Y. Definisi operasional variabel. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti partisipasi penyusunan anggaran paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti partisipasi penyusunan anggaran paling tinggi. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data. Berdasarkan sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan adalah nama pada dinas-dinas di Kabupaten Gianyar yang merupakan populasi dalam penelitian kali ini. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang didasarkan pada data kualitatif yang berupa angka dan dapat dihitung dalam satuan hitung. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban dari para responden yang telah dikuantitatifkan dengan menggunakan skala Likert. Jenis data menurut sumbernya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan informasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban dari responden terhadap kuesioner tentang variabel-variabel yang dimaksud. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah nama-nama dinas Kabupaten Gianyar yang merupakan populasi dalam penelitian kali ini. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei lapangan dengan metode pengumpulan data original. Hasil jawaban partisipasi penggunaan anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan kinerja manajerial kemudian diukur dengan skala Likert 5 poin. Skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Skor atas jawaban responden ditunjukkan sebagai berikut. Skor 1 artinya sangat tidak setuju, skor 2 artinya tidak setuju, skor 3 artinya netral, skor 4 artinya setuju, dan skor 5 artinya sangat setuju. Uji instrumen. Sebelum instrumen penelitian digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen untuk mengetahui apakah instrumen tersebut sudah layak digunakan atau belum. Uji instrumen dilakukan dengan yang pertama, uji validitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dengan metode korelasi bivariate dengan membandingkan signifikansi masing-masing indikator terhadap total skor masing-masing indikator uji validitas. Metode yang kedua yaitu uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode one shot
dalam melakukan uji reliabilitas, di mana pengukurannya dilakukan sekali saja dan hasil ukur tersebut diuji dengan uji statistik Cron-Betz alpha. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS 17.0 for Windows. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada pengujian instrumen seperti yang telah dijelaskan tadi, ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, ada uji asumsi klasik. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya masuk dalam uji asumsi klasik. Adapun tahapannya yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Tahapan kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu regresi linear berganda. Tahapan yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, metode regresi linear berganda. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk mencari pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasi, motivasi terhadap kinerja manajerial di dinas-dinas Kabupaten Gianyar. Penyelesaian analisis regresi linear berganda ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.0. Selanjutnya ada uji F. Uji kelayakan model atau model fit dilakukan dengan uji F. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas, yaitu partisipasi penyusunan anggaran, pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial sebagai variabel terikat. Yang ketiga ada uji statistik T. Uji statistik T digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi parsial berbeda secara signifikan dari nol atau apakah suatu variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian atau ketetapan garis regresi terhadap data, atau untuk menunjukkan proporsi variasi total variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. Baik, sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.